Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead, and I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Cita-cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Perhatikan semua itu. Lihat tujuannya. Lihat faktanya sekarang terjadi deviasi yang begitu lebar. Saya harus memberitahu kepada bangsa ini. Kenapa sekarang Indonesia mulai goyang? Karena kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini, seluruh dunia. Globalisasi adalah sistem. Di atas globalisasi ada suprasistem. Programnya adalah money, power, dan control population. Money, dia sudah kuasai sistem ekonomi dunia. Bursa efek apa semua pokoknya diatur. Nah, kurs-kurs kita itu diatur sama mereka. Jadi kita diancam-ancam. Lu gue mau turunin nggak 20.000? Lu gue mau turunin nggak gitu? Nanti pemerintah kita dibikin takut, ngerti nggak? Duit lagi, kita jadi hutang lagi yang bayar rakyat. Untuk ganjil jangan lebih dari 14.000 misalnya. Ternyata semua disetting. Money sudah didapatkan oleh mereka. Kita harus hati-hati. Makanya lihat, kerusuhan yang ada di kita, yang rusuh dibiayai oleh dia, kita juga dibiayai oleh dia. Jadi semua konflik di dunia, dia biayai dan dia biayai. Yang defense dia biayai, yang rusuh dia biayai. Orang perang dunia mereka biayai kok. Jadi semua dibiayai, kita nggak usah marah. Ini ada yang main di belakang. Saya buka aja, ada yang main di belakang. Karena kalau nggak dikasih tahu, itu saling curiga. Enggak, bukan orang Indonesia, tetapi dia gunakan orang-orang Indonesia yang mata duitan. Cara bekerjanya globalisasi ini sudah sejak dulu, dan dia punya organisasi yang begitu kuat, bukan negara, non-state actor. Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar dengan sistem perekonomian yang dia kuasai di seluruh dunia. Saya katakan ini bukan negara, tetapi ada kekuatan yang mengatur negara untuk melakukan itu, dan hanya boneka-boneka saja. Sistematis, karena mereka bergerak begitu halus, step by stepnya jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Karena apa? Menyenangkan untuk hawa nafsu. Tawarannya adalah macam-macam, ekonomi, tapi masuknya adalah mudah dan cepat. Kenapa? Manusia fisik seperti ini itu senangnya dikasih mudah, nggak senang yang susah. Makanya dia tahu secara psikologi dia.
kita akan di-lock dengan sistem. Jadi nggak bisa keluar dari sistem. Nanti pedagang tradisional di pasar-pasar tidak akan lagi ketika uang kertas tidak berlaku lagi. Lalu negara, kita rokok, semua pokoknya kalau nggak pakai sistem elektronik nggak bisa berdagang, dan itu akan terjadi. Itulah prosesnya, itulah cara sistematis. Pertama kita dikasih gratis Rp1 gratis 2 bulan. Setelah itu dia mulai ketika semua orang terpaksa pada ilmu sekarang. Dan suatu saat ini akan dipasang chipnya di badan kita. Itu pasti. Pasti. Kalau yang bilang tidak pasti, kita dibohongi. Pasti. Masif. Karena mereka semua bergerak di seluruh dunia, di dalam seluruh sendi kehidupan. Tidak ada yang lolos, termasuk handphone yang Bapak Ibu pegang sekarang. Ini adalah alat mereka untuk melakukan propaganda seluruh dunia. Setelah itu apa? Gelombang elektromagnetik yang ada di sini, dia merusak struktur DNA dari setiap sel-sel tubuh manusia. Struktur DNA ini kemudian dia merusak membran sel. Membran sel akan menghasilkan enzim-enzim negatif atau beracun, dan hormon-hormon yang akan mempengaruhi mindset kita. Yang berikutnya, dia masif karena semua sendi kehidupan dia jalan. Ini tadi merusak betul. Anak-anak sekarang gampang dibully. Kenapa? Dia tidak sadar lagi bahwa dia makhluk ciptaan agung dari Tuhan. Begitu dibilang kamu jelek, dia berpikir bahwa ya aku jelek sampai mati, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia jelek. Ini kan manipulasi mindset. Jadi dia punya pola adalah ini: propaganda ketakutan, ISIS, terus terorisme di mana-mana, Taliban, itu propaganda mereka dan keluar dari mereka. Jadi kayak musang berbulu domba. Bahkan di negara kita juga sudah masuk ke sendi-sendi kebangsaan. Propaganda yang dilakukan adalah propaganda ketakutan. Itu berlangsung di seluruh dunia. Dan propaganda ketakutan adalah caranya iblis. Dan ini berlangsung sejak dunia ini ada. Ketika Adam dan Hawa dibuang, di situ muncul ketakutan. Jadi kenapa ada rasa ketakutan dalam diri kita? Itu sejarah awalnya. Dia bikin ketakutan. Supaya apa? Supaya otak purba kita mulai berpikir, waduh, apa yang saya harus lakukan dengan keadaan yang seperti ini ya? Mulai berebutan. Tetapi orang yang tidak kuat tidak akan memperoleh ini. Akhirnya kekuatan-kekuatan yang besar saja yang menguasainya. Tujuannya apa? Kekuatan besar itu adalah bagian daripada mereka, elit-elit global yang ingin menguasai dunia. Tahun depan ekonomi akan jatuh. Itu cara menakut-nakuti manusia. Membuat kita berhitung matematika. Oh iya, kalau tahun depan jatuh berarti saya harus begini-begini. Saya panik, saya harus korupsi, saya harus segala macam. Itu yang mau diciptakan. Jangan kita dibawa dengan pemikiran barat. Jangan kita dibawa pemikiran timur. Kecanggihan teknologi yang ada hanya untuk membuat pusat perhatian kita beralih. Tetapi dia punya hidden agenda. Apa itu hidden agendanya? Mau memanipulasi mindset kita. Saya yakin betul. Ini desain semua. Ujung-ujung daripada semua perjalanan ini adalah rencana terakhir. Adalah life engineering. Mereka tidak pernah munculkan, cari di Google tidak akan dapat. Karena memang disembunyikan. Coba boleh dicari, tidak ada. Di situ hanya social engineering. Jadi life engineering, kehidupan kita pribadi ini yang akan di-engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Adalah apa? Life engineering. Dan ini mengatur sistem. Nanti kalau ini sudah terkoneksi semua sistem, maka kita akan dikontrol dari sana. Dan untuk menyelenggarakan supaya sistem itu terkonek, kemudian nanti kita dipinjemin uang untuk menyelenggarakan agendanya. Setelah selesai, kita dikontrol, pinjaman jadi hutang. Hebat kan? Jadi ujung-ujungnya adalah life engineering. Seperti apa life engineering? Semua kehidupan kita mau dikontrol. Perilaku kita berubah menjadi manusia yang tidak lagi menjadi manusia yang sejati atau makhluk luhur akhlaknya, tetapi kita akan dibuat seperti robot. Tidak punya cipta, tidak punya karsa, tidak punya rasa. Untuk menyamakan sistem seluruh dunia. Dan mereka standarkan segala literatur, apapun yang kita pegang sekarang, sepanjang itu ngambil dari luar, itu adalah cara mereka memanipulasi kita punya konsep berpikir. Jadi sekarang kita di sekolah-sekolah dari dulu, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, kita dibodoh-bodohin kan. Mana ada Perang Dunia Tuhan bikin berjilid? Rupanya disetting supaya semua kita yang sekolah, oh Perang Dunia.
Jarak dari bumi ke matahari sekian. Emangnya dia pernah ke sana? Dari bumi ke matahari dia nggak pernah ke sana. Bohongin, ya, dibohongin semua kita. Ya, kenapa saya harus tegas katakan itu? Biar nggak ada toleransi untuk ketidakbaikan, untuk kebohongan. Karena itulah cara memanipulasi. Ya. Sumber daya alam akan habis, bohong. Sepanjang kita hidup, Tuhan akan berkati kita. Bohong. Minyak akan habis, bohong. Minyak itu seperti matahari, kapan aja Tuhan mau bikin ada. Persoalannya kita jauh dari Tuhan. Konsep-konsep yang mereka tawarkan juga semua dengan hitungan matematika. Supaya orang tidak perlu memikirkan Tuhan, tidak perlu untuk menjauhkan keimanan manusia dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara mereka. Ujung-ujungnya dari light engineering membuat kita mau dibawa ke konsep ateis. Bahwa hidup manusia ketika kau di dunia, kau jangan mikirin kekuatan supranatural. Nggak bisa. Makanya akan bentur. Catat kata-kata saya, kalau kita tidak waspada, kita bisa berantakan semua generasi muda. Saya mengajak kita untuk melihat ke depan, karena kalau kita melihat ke depan, kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita bisa membuat langkah-langkah strategis untuk menghadapinya. Nah, Indonesia punya jawaban dengan konsep luhurnya Nuswantara. Nu adalah makhluk, Swa adalah mandiri, Anta adalah menuju, dan Ra itu Tuhan. Jadi makhluk mandiri menuju ke Tuhannya. Sehingga nilai-nilai sejati fitrahnya, fitrah ini universal. Jadi tidak perlu ada kita meributkan. Pancasila jangan hanya wacana, jangan, tetapi mari kita implementasikan dalam kehidupan kita. Sila pertama Pancasila itu sudah desain atau given dari Allah. Jangan ditaruh di nomor 5. Kenapa 1? Otomatis kalau sila pertama kita jalan, kita paham, ya kita ikhlas, kita adil. Kalau ikhlas, Indonesia tuh manusia ikhlas. Anak-anak berdoa, ikhlas menerima perbedaan. Terus karena ikhlas dia bisa menerima ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon, ada laut, ada yang cantik, ada yang rindu. Ikhlas. Masa kita mau sendiri, perlakuan istri atau perempuan sendiri? Nah, karena ikhlas kita mau menerimanya. Itulah ciri bangsa Indonesia. Kalau kita ikhlas, pasti dia akan adil dan beradab. Nggak mungkin nggak. Gampang kan? Jadi kalau ada orang yang tidak beradab, berarti dia bukan Pancasilais. Dia tidak berketuhanan. Kita nggak usah bicara Pancasila. Karena Pancasila ini hanya penjabaran saja. Kenapa saya kurang setuju dengan kata mengimani? Karena Pancasila bukan Tuhan. Tetapi konsepnya yes. Ini jangan hati-hati. Kenapa? Kaum milenial agak alergi dengan mengimani. Saya ada di antara milenial dan tidak. Jadi saya bisa mentransfer email. Jadi jangan mengimani supaya tidak dianggap sebagai sesuatu yang berhala. Ini yang kelirunya selama ini. Jadi yang penting ketuhanannya dulu. Kalau ketuhanannya dilaksanakan, pasti yang lainnya ikutan. Gak bakal tidak. Masuk kita sila kedua, sila ketiga. Kalau kita melihat Sumatera sebagai hadiah Jawa, Jawa melihat Irian, Papua sebagai hadiah, Papua juga melihat demikian, kita akan bersama. Tidak akan kepentingan kelompok ada. Tapi faktanya sekarang kepentingan kelompok begitu berkuasa dan kelompok tertentu ya, itu menguasai aset-aset atau sumber daya di ini. Perlu pengaturan berikutnya. Nah, kalau kita sudah mau bersatu, kita mudah masuk ke dalam musyawarah mufakat. Nggak bakal ribut karena kita mementingkan kepentingan kita bersama, termasuk kepentingan anak cucu ke depan. Maka keadilan sosial itu bukan mimpi. Otomatis itu hanya outcome-nya. Semua harus Pancasila, semua harus sesuai dengan Tuhan. Tuhan tuh baik kok. Tuhan tuh nggak pernah maki orang kok. Tuhan tuh penuh dengan kasih kok. Jadi kalau orang ngajak ribut, itu bukan Pancasila, itu dia tidak berketuhanan. Dia berlindung di balik ketuhanan untuk mendapatkan keuntungan, omong kosong. Kita tidak punya kemampuan kalau tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, omong kosong. Tidak sama terbakar. Papua bisa selesai asal dia datang ke kaki Tuhan. Coba kalau kita berani sama Tuhan, nggak akan kita takut. Hidup mati saya besok Tuhan yang tentukan, bukan. Indonesia adalah negara spiritual. Nah, makanya Indonesia ada merupakan konsep the land of harmoni dunia. Kita ini pusatnya harmoni dunia. Dan itu juga pernah ditunjukkan oleh Bung Karno tahun 1955 dengan konferensi Asia Afrika. Jadi di sini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh berbangsa. Punya pemimpin yang sungguh-sungguh dan tidak perlu takut kehilangan apapun juga. Kalau kita takut kehilangan apa, ya pasti kita kehilangan. Itu udah rumusnya. Tapi kalau kita tidak takut kehilangan, Tuhan akan memberikan kepada kita.